Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita kembali disapa oleh sabda Allah yang mengisahkan tentang perutusan. Yesus memanggil dan mengutus ke-12 rasul yang telah dipilihnya untuk memberitakan pertobatan kepada semua orang. Adapun tujuan Yesus dari pengutusan ini ialah agar para murid-Nya mengenal karya pewartaan Yesus dan agar para murid belajar untuk melakukan karya pewartaan tersebut. Pada akhirnya, pengutusan itu akan memampukan para murid untuk mengerti bahwa Allah akan senantiasa menyertai mereka dalam karya mereka. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang dipilih dan dicintainya berjalan sendirian dalam kesulitan tanpa tuntunan. Saudaraku yang terkasih, lewat tugas perutusan ini, Yesus juga ingin menyadarkan para murid bahwa segala sesuatu akan tersedia bagi mereka yang melakukan kehendak Allah. Hal itu tampak pada perintah Yesus untuk tidak membawa apapun dalam perjalanan mereka. Karena apapun yang kelak akan mereka butuhkan, termasuk makanan, minuman, dan tempat tinggal akan tersedia. Dalam kisah Injil ini, Yesus ingin agar para pengikut-Nya menyadari bahwa segala sesuatunya akan terjamin dan tersedia bagi mereka yang mencintai Allah dan melakukan kehendak-Nya. Sebagai seorang pengikut Kristus yang hidup di dunia modern ini, kita juga diutus untuk mewartakan cinta kasih Allah kepada semua orang. Namun perutusan kita tidak lagi sama seperti perutusan para murid
yang mesti berjalan dan menyusuri setiap desa dan kota untuk menyerukan pertobatan dan mewartakan kasih Allah. Perutusan yang kita emban saat ini ialah menampakkan, mewujudkan kasih Allah itu lewat sikap, perkataan, dan tindakan kita. Sesungguhnya kita telah dikasihi dan dicintai Allah dengan menganugerahi kita nafas kehidupan dan keluarga serta orang-orang yang kita cintai. Setelah kita menerima kasih dan cinta itu, kita diutus untuk membagikannya kepada semua orang. Saat kita menerima cinta Allah dan membagikannya, Allah pasti menyertai dan menuntun kita layaknya para murid yang senantiasa dituntun dan disertai oleh Roh Allah. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya perutusan kita untuk mewartakan kasih Allah ialah untuk membawa pengharapan kepada semua orang. Pengharapan akan Allah yang kita wartakan lewat perkataan, sikap, dan tindakan adalah obat penyembuh bagi orang-orang yang kesepian dan putus harapan. Layaknya para murid yang diberi kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir roh jahat, kita juga dituntun dan diberi kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang berdosa untuk dapat kembali kepada cinta Allah. Sebagai pengikut Kristus, tugas kita adalah rela untuk membagikan cinta kasih Allah yang luas itu kepada semua orang, agar tercapai kedamaian dan keharmonisan dalam hidup bersama. Dengan demikian, Roh Allah akan diam atas diri semua orang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi roh jahat untuk berdiam. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu saat ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah aku sudah menyadari bahwa aku telah menerima cinta Allah yang besar itu? Jika sudah, tindakan apa sajakah yang telah aku lakukan sebagai balasan atas cinta itu? Apakah cinta Allah yang telah kusadari di dalam hidupku telah membawaku pada kesadaran untuk membagikannya kepada semua orang? Oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menyadari nikmat kasih Allah itu. Maka tugas kita adalah membantu saudara-saudari kita yang belum menyadari kasih Allah dalam hidup mereka, agar mereka kembali kepada pelukan Allah dan bersukacita. Maka marilah kita mulai saat ini dengan bertindak dan bersikap sesuai dengan kehendak Allah sebagai pantulan kasih-Nya. Allah telah mencintai kita dan kini kita diutus untuk membagikan cinta itu agar semua orang dipenuhi kesadaran akan pertobatan dan kasih. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas Roh Kudus yang Kau utus atas hati dan budi kami, sehingga kami mampu untuk menemukan kasih-Mu dalam setiap pengalaman hidup kami. Ya Yesus, kini kami Kau utus untuk membagikan kasih-Mu kepada semua orang. Bantulah kami dalam setiap langkah kami, agar seluruh bumi dipenuhi oleh damai yang Kau berikan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.